Video ini adalah part kedua vlog saya ke Bromo. Jadi yang belum nonton part pertama mohon ditonton dulu part pertamanya ya. Kali ini saya akan bahas perjalanan dari pos terakhir sebelum ke Bromo. Nah, di pos ini berjarak sekitar 15 menit dari loket masuk. Di sini juga ada warung jika kalian ingin makan atau mau sekedar beristirahat sambil minum kopi. Di video saya yang dulu ada yang bertanya, mobil pribadi apakah boleh masuk lautan pasir? Jawabannya tidak bisa. Karena sebelum melewati pos ada plang bertuliskan perhatian kendaraan roda 4 pribadi selain umat Tengger dilarang masuk lautan pasir. Ya, jadi solusinya bawa motor atau sewa mobil hardtop. Sesampainya di pos ada persimpangan 2 jalur. Untuk jalur kanan itu tujuan Ranupani atau pos pendakian Gunung Semeru dan tujuan Lumajang. Sedangkan jalur kiri itu tujuan ke Bromo. Jadi saya ambil jalur kiri. Di jalur ini jalannya menurun tajam dan tikungannya juga demikian. Selain itu di sisi kanan ada tebing dan sisi kiri adalah jurang. Jadi saya pakai gigi 1 dan gigi 2 agar lebih aman. Di sini juga harus hati-hati karena jalannya sempit dan banyak berpapasan dengan mobil ya. Nah, setelah 5 menit dari pos, akhirnya sampai di lautan pasir. Belum sih. Ini masih di padang savana atau Bukit Teletabis. Di sini saya berhenti untuk istirahat dan foto-foto. Tapi nggak jadi foto-foto karena angin berembus kencang dan bercampur debu. Ya sudah, akhirnya cuma duduk-duduk aja. Jadi terhitung dari loket masuk ke padang savana ini ditempuh 12 km atau 20 menit. Setelah istirahat dirasa cukup, saya kembali melanjutkan perjalanan ke lautan pasir. Awalnya baik-baik saja sampai akhirnya delep rek. Delep. Kamu dute ya? Delep ya. setelah terjebak dalam terjebak dalam pasir maksudnya, saya kembali melanjutkan perjalanan kembali. Baru 5 menit berjalan, saya dan teman saya kembali terjebak di pasir. Nah, ketika itu saya bertemu seseorang yang membawa motor bebek. Sempat ngobrol-ngobrol dan ini saya putar videonya ya. Ya. Kalau bisa dipandu, pasirnya tebal sekali mas. Tak kawal nama saya sampai arah Bromo. Mau ke Seruni, Pak? Iya, lewat arah Probolinggo itu. Ya. Sampai dipandu nyampe aspal. Oh ya. Pasirnya tebal sekali ya. Kalau pakai pemandu 150 nyampe aspal sana. Gimana? 150 kalau pakai pemandu nyampe aspal. Gak usah, Pak, wis. Soalnya kalau ini motornya besar, takut kampasnya habis. Lebih mahal lagi nanti kalau mati dimuat motornya. Lebih enak. Ya, Pak, Beb. 100 sih enggak apa-apa, Mas. Nyampe aspal sana, tak cari kan jalur yang enak. Soalnya kalau mati mahal nanti, Mas. Muat motornya 850 diangkut. Kalau dipandu cuma 100 nyampe aspal.
Ya intinya orang itu menawarkan jasa memandu jalan. Awalnya saya kira itu petugas TNBTS dan saya kira gratis. Ternyata disuruh bayar Rp150.000. Alasannya pasirnya tebal. Setelah tawar-menawar, orang itu menurunkan harga jadi Rp100.000. Tapi setelah rundingan dengan teman saya, akhirnya kami menolak untuk dipandu. Ya karena saya sudah 2 kali ke Bromo dan ini yang ketiga kalinya. Jadi saya percaya diri nggak pakai jasa pemandu. Kemudian kami lanjutkan perjalanan kembali. Setelah 10 menit kami berjalan, kami kembali terjebak. Dan kami kembali dihampiri 2 orang bermotor. Sama seperti kejadian tadi, mereka juga menawarkan jasa memandu ke tempat tujuan. Kali ini mereka menawarkan jasa dengan harga Rp50.000, tapi per motor, jadi Rp100.000. Alasannya sama, pasir tebal dan katanya untuk antisipasi motor kami agar tidak mogok karena kampas kopling habis. Karena jika mogok, maka dibutuhkan biaya Rp850.000 untuk diangkut ke bengkel terdekat. Setelah kami berunding, kami tetap menolak dan kembali melanjutkan perjalanan. Kami terus berusaha melewati padang pasir sampai boncenger kami jalan kaki. Tapi ketika menemui jalan yang pasirnya nggak terlalu tebal, mereka kembali kami bonceng. Belum sampai 5 menit kami berjalan, kami kembali terjebak pasir. Terus begitu sampai akhirnya kami istirahat di tugu bertuliskan The Sea of Sand, Bromo Tengger Semeru National Park. Nah, dari padang savana sampai tugu ini berjarak sekitar 6 km. Untuk waktu tempuhnya nggak bisa diperkirakan ya, soalnya tergantung kondisi jalur yang dilewati dan juga tergantung skill kita berkendara sih. Mau pakai Matic, Cup, Sport, atau Trail, semua tergantung skill kita masing-masing. Saran saya kalau lewat jalur ini, kalau bisa jalannya ngebut saja agar ban nggak sempat tenggelam ke dalam pasir. Ya kalau berani sih, saya sih nggak. Hehehe. Ya kalau kalian bisa menanggung resikonya ya nggak masalah. Kemudian bagi pengguna motor kopling manual, terutama yang kurang mahir, saya sarankan jangan terlalu sering menarik tuas kopling. Ya karena kalau sampai kampas koplingnya habis atau hangus, kalian akan mengeluarkan biaya yang nggak murah untuk jasa angkut motor. Setelah kami selesai istirahat, kami melanjutkan perjalanan ke arah Probolinggo, yaitu ke Seruni Point. Jalurnya menghadap persis Tugu. Kalau yang tujuan penanjakan itu ada di kiri, terus melewati pura dan warung-warung. Nah, baru 1 menit berjalan saya kembali terjebak pasir. Dan ini paling menyiksa daripada sebelumnya. Sampai dibantu teman saya. Makin lama jalurnya makin naik dan motor semakin berat untuk berjalan. Setelah saya kelelahan, akhirnya saya menyerah dan kembali turun ke tempat motor teman saya diparkir. Lalu kami mengambil jalur sebelah kanan yang sedikit padat pasirnya. Ya meskipun kami sedikit kesulitan juga, tapi nggak terlalu parah daripada yang tadi. Akhirnya kami sudah selesai melewati lautan pasir dengan penuh perjuangan. Dan kami istirahat sebentar sebelum beranjak ke Seruni Point. Nah, untuk video ke Seruni Point-nya akan saya sambung di part ketiga agar durasinya nggak terlalu panjang. Jadi subscribe channel saya bagi yang belum subscribe, dan tekan juga tombol loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi dengan cepat ketika video terbaru sudah terupload. Jangan lupa juga untuk like jika suka dengan video ini, kemudian komen apabila ada pertanyaan, kritik, dan saran. Share ke sosial media kalian apabila video ini bermanfaat. Follow juga Instagram saya di @mojo_038. Dan ya, oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di part ketiga.